Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Nur Sekil Hamda sebagai moderator. Tujuan kami untuk membuat video ini adalah untuk menjelaskan dan memaparkan hasil produk penjualan kami, yaitu Bomboloni Bridge. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Andi Alia Ramadhani Syam sebagai pemateri. Yang kedua, Anissa Fitriandini Mulyasari sebagai pemateri. Dan ketiga, saya sendiri, yaitu Helmi Nur Sekil Hamda sebagai moderator. Di sini, saya sebagai moderator akan memaparkan dan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat dari bisnis kami. Adapun latar belakangnya, yaitu kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut dapat berupa ide inovatif, peluang, atau cara yang paling terbaik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Dalam menghadapi tantangan bisnis termasuk menghadapi customer, maka sebagai mahasiswa kita juga harus belajar dalam memasarkan suatu produk. Dalam tugas untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah kewirausahaan ini, kami mencoba melakukan sebuah usaha sederhana untuk mendapatkan pembelajaran menjadi seorang wirausahaan. Usaha yang kami jalankan merupakan sebuah usaha singkat yang mungkin bisa menjadi peluang untuk kedepannya. Saat ini, usaha yang kami jalankan adalah mencoba menawarkan produk makanan di lingkungan sekitar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Yang kedua itu tujuan. Tujuan usaha ini bukan hanya untuk memenuhi tugas dan profit saja, melainkan juga mencari penekanan kepada pengalaman sebuah proses wirausaha, karena melalui pemasaran dan penjualan ini, kami dituntut untuk berinteraksi dengan orang banyak, bagaimana cara menawarkan dengan baik dan sopan kepada konsumen, meyakinkan konsumen agar membeli produk yang kita tawarkan, dan memberi penjelasan serta pelayanan agar konsumen merasa puas. Dan ketiga itu manfaatnya. Kegiatan ini kami lakukan agar mendapatkan pengalaman dan pembelajaran untuk menjadi wirausaha. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya kami. Karena dengan melakukan kegiatan ini, kami dapat mengetahui bagaimana cara menawarkan serta memasarkan suatu produk dengan baik, dan kami bisa lebih banyak mengetahui cara berinteraksi dengan orang banyak. Selanjutnya, pembahasan serta pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Andi Alia Ramadhani Sam, dan yang kedua itu akan dilanjutkan oleh Anissa Fitriandini Mulyasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Alia Ramadhani Sam. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Akuntansi S1. Sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai latar belakang dari proyek bisnis yang kelompok kami lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek bisnis apa yang kami buat. Um, Pada proyek bisnis kali ini kami memutuskan untuk membuat suatu olahan kue yang dimana pada saat ini sedang booming atau sedang banyak dicari, yaitu bomboloni. Bomboloni sendiri adalah donat isian ala Itali yang bisa dimakan sebagai makanan penutup atau sebagai cemilan. Berbeda dengan donat biasanya, bomboloni sendiri tidak memiliki lubang di tengahnya, melainkan tengah bomboloni diisi dengan selai, dan biasanya ditaburi dengan gula halus. Membuatnya pun tidak begitu sulit, hanya perlu coba terus-menerus supaya mendapatkan hasil yang bagus dan tekstur yang lembut. Pada pembagian tugas di kelompok kami, saya sendiri sebagai pencetus ide untuk produk yang akan dipasarkan dan yang menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan produknya. Kemudian untuk teman saya Anissa Fitriandini yang mengatur wilayah dan strategi marketingnya, dan terakhir Helmi sebagai selaku pengelola keuangan di kelompok kami. Tapi dari pembagian tugas ini kami tetap bekerja sama dalam proses pembuatan bomboloni itu sendiri, uh, dan juga proses pemasarannya, dan saling memberikan saran satu sama lain. Untuk pelaksanaan kegiatan ini kami lakukan selama 2 minggu yang bertepatan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Um,
Lokasi ini terbilang strategis bagi kami karena berada di daerah kampus yang pastinya ramai dan juga mudah dijangkau oleh kami bertiga. Pelaksanaan kegiatan ini kami lakukan sebanyak dua kali selama 2 minggu berturut-turut, pada Rabu 5 Maret 2020 dan pada Rabu 12 Maret 2020. Untuk strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu mempromosikan atau menawarkan secara mulut ke mulut atau dengan berinteraksi secara langsung kepada konsumen. Dengan melakukan hal ini, kami berusaha untuk menawarkan kepada konsumen produk yang kami jual dan konsumen juga tertarik untuk membelinya. Kebanyakan dari konsumen kami yaitu dari kalangan mahasiswa yang berlalu lalang atau yang berada di dalam kelas. Karena harganya yang relatif terjangkau dan interaksi secara langsung kepada konsumen membuat penjualan kami berjalan dengan lancar. Terakhir, analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 4 unsur. Yang pertama kekuatan, yang kedua kelemahan, ketiga peluang, dan terakhir ancaman. Yang pertama kekuatan. Bomboloni dapat disajikan dengan cepat tanpa memerlukan waktu yang relatif lama. Harga yang ditawarkan relatif murah sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat atau konsumen dan mampu mengontrol jumlah produk yang ingin diproduksi sesuai dengan pasang surut daya beli produk. Dua, kelemahan. Bomboloni ini tidak bisa disimpan terlalu lama dan juga jika bomboloni ini sudah tidak hangat lagi, konsumen juga malas membelinya. 3, peluang. Bomboloni ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik yang muda maupun yang tua. Dapat berkembang menjadi usaha yang menawarkan berbagai rasa sehingga konsumen tidak bosan dengan rasa itu saja. Dan juga masih sedikit orang yang menjual produk ini. Terakhir, ancaman. Apabila pelayanan yang diberikan kepada konsumen kurang memuaskan, maka konsumen akan merasa kecewa sehingga usaha ini akan terancam penurunan daya beli dari konsumen. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai produk yang kami jual. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mengenai analisis keuangan. Nah, modal awal yang kami siapkan saat itu sebesar Rp75.000. Nah, pada tanggal 5 Maret 2020 kami mengeluarkan sebesar 42.100 untuk membeli beberapa bahan-bahan yang akan kami gunakan untuk membuat roti bomboloni tersebut. Nah, dari 42.100 tersebut kami berhasil membuat 21 pieces roti bomboloni yang dimana kami jual sebesar 2.500 per piecesnya. Dari 21 pieces tersebut kami berhasil meraih keuntungan sebesar 52.500. Nah, for your information, beberapa bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat roti bomboloni tersebut merupakan bahan-bahan subsidi, yaitu bahan-bahan yang sudah tersedia di rumah atau bahan-bahan yang sudah siap pakai di rumah seperti minyak goreng misalnya. Selanjutnya pada penjualan kedua kami sekitar tanggal 12 Maret 2020 kami mengeluarkan modal untuk membeli bahan-bahan sebesar 27.100. Mengapa berbeda dari penjualan sebelumnya? Karena bahan-bahan yang kami gunakan itu beberapa masih tersisa dan cukup untuk dipakai lagi untuk penjualan kedua. Jadi kami hanya mengeluarkan uang sebesar 27.100 untuk membeli bahan-bahan. Dan beberapa bahan-bahan lainnya juga masih merupakan bahan-bahan subsidi seperti minyak goreng. Nah, dari 27.100 tersebut kami berhasil membuat 15 pieces roti bomboloni. Nah, di mana per piecesnya dijual seharga 2.500 dan kami meraih keuntungan sebesar 37.500. Nah, total pemasukan kami sebesar Rp90.000. Nah, modal awalnya Rp75.000. Lalu kita jumlahkan, maka menghasilkan Rp165.000. Nah, total pemasukan kami akan dikurang dengan total pengeluaran kami, yaitu Rp165.000 dikurang Rp69.200, maka menghasilkan Rp95.800.
Nah, mengenai analisis keuntungan atau kerugiannya, pada penjualan pertama kami itu kami mendapatkan laba sebesar 10.400. Hal tersebut didapat dari total penjualan dikurang dengan biaya produksi. Nah, begitupun dengan penjualan kedua kami juga mendapatkan laba sebesar 10.400. Nah, selanjutnya untuk return of investmentnya itu sebesar 20%. Hal tersebut didapat dari total penjualan dikurangi investasi lalu dibagi investasi dan dikalikan dengan 100, maka menghasilkan 20%. Sekian dari saya. Itulah pemaparan serta presentasi dari kelompok bisnis kami, dan saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan dan sarannya. Yang pertama itu kesimpulan. Pada dasarnya, bomboloni bread ini adalah makanan enak dan dengan harga yang merakyat dan dapat dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak-anak maupun orang tua. Apalagi membuatnya dibuat secara higienis dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Adapun sarannya, yaitu dapat memberikan gambaran tentang bidang usaha ke depannya dan memberi jaminan sukses dalam penjualannya apabila terus ditekuni, dan memberi kita pelajaran untuk berwirausaha. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.